Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nuwasilu darsana fi syarhin li kitab al-ajwibatil mufidah an as'ilatil manahijil jadidah lil allamah Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-yawma wasalna ila su'al al-arba'in. Baik, qala as-sa'il, seorang penanya berkata kepada Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, kata dia, hal da'watu Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala da'watun islamiyah hizbiyah ka jama'atil ikhwanil muslimin wat tabligh. Apakah dakwahnya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, apakah dakwah beliau itu adalah dakwah hizbiyah, dakwah yang menyeru kepada fanatik golongan, sebagaimana dakwahnya Ikhwanul Muslimin dan sebagaimana dakwahnya Jamaat Tabligh? Wa ma nasihatukum liman yaqulu hadzal kalam, dan apa nasihat Anda wahai Syekh bagi orang yang mengucapkan ucapan ini, yakni yang mengatakan, menyamakan antara dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan dakwahnya Ikhwanul Muslimin atau Jamaat Tabligh? Apa nasihat Anda? Wa yansyuruhu fil kutub, dan disebarkan sama dia di dalam kitab-kitab untuk menyamakan antara dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan dakwahnya Ikhwanul Muslimin dan Jamaah At-Tabligh. Tapi sebelum kita membaca jawaban dari Syekh Shalih bin Fauzan, kira-kira apa penyebabnya kok sampai muncul pertanyaan seperti ini? Kira-kira apa faktornya? Kenapa kok sampai ada yang menyamakan antara dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Ikhwanul Muslimin atau dengan Jamaat Tabligh? Apa kira-kira faktornya, penyebabnya? Kok sampai ada ungkapan seperti ini? Dilihat dari apanya? Zahirnya, nam asantum. Karena orang awam melihat casingnya, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang merupakan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, mereka melihat secara zahirnya itu mirip dengan orang-orang yang berada di dalam Jamaah Ikhwanul Muslimin atau Jamaah Tabligh. Ya, casingnya sama-sama jenggotan, ya kan, sama-sama cingkrang. Bahkan terkadang mereka menghukumi semuanya ini sebagai Wahabi. Ya, baik yang Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, ya, atau yang memang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka itu dihukumi oleh orang-orang awam semuanya masuk kategori lingkup Wahabi. Ya, makanya muncul pertanyaan seperti ini, apakah memang betul
dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sama dengan dakwahnya Jamaah Ikhwanul Muslimin atau Jamaah Tabligh, atau ada perbedaan, dan apa nasihat Anda? Baik, al-jawab. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, ana aqul, maka aku akan katakan, aku akan jawab pertanyaan tadi. Inna da'wat Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah, sesungguhnya dakwah yang diserukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala ala manhajis salafis salih, berada di atas metode pemahaman para salafus salih, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama imam-imam setelah mereka, fil usul wal furu', baik dalam perkara-perkara cabang atau dalam perkara-perkara prinsip. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan membuat dakwah baru, bukan membuat manhaj yang baru seperti yang dituduhkan oleh ahli bidah, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu membuat madhab yang baru yang tidak ada salafnya, tidak ada pendahulu sebelumnya. Padahal dusta. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya meneruskan tongkat estafet dakwahnya para ulama. Dan di sini ada footnote, kita baca. Footnote nomor 128. Kata Syekh Jamal bin Furaihan Al-Harithi, hadhihi muallafatuhu rahimahullah mawjudah. Kitab-kitab beliau, karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai detik ini masih ada, masih bertebaran di tengah-tengah kita. Tulisan-tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti misalnya Mufidul Mustafid fi Kufri Tarikit Tauhid. Demikian juga beliau punya kitab Al-Mukhtasar Siratir Rasul, ringkasan dari sirah Nabi SAW. Tapi semua kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada, dan bahkan diterjemahkan, bukan cuma ada dalam bahasa aslinya, diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Dan itu termasuk diantara program dari kerajaan Saudi Arabia, Khadimul Haramain, yaitu menerjemahkan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian membagikan kepada para jamaah haji dan umroh. Makanya banyak diantara sebagian orang itu ketika mau berangkat umroh atau haji diwanti-wanti sama ustadznya, sama kiainya. Nanti kalau di sana di Saudi dikasih kitab gratisan, jangan diterima. Ya, karena itu kitabnya ya. Ya, kata beliau, kitab-kitab tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada sampai sekarang. Wa hiya tazkharu bi bayanil aqidati shahihah. Dan kitab-kitab beliau penuh isinya dengan penjelasan tentang akidah yang sahihah. Wa bayanut tauhid, dan penjelasan tentang tauhid. Alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang merupakan hak Allah atas para hamba. Wa bayanu ma yudaduhu, dan berisi tentang penjelasan-penjelasan apa-apa yang menyelisihi tauhid atau yang membatalkan tauhid, bertentangan dengan tauhid. Wasiratuhu al-atirah fi da'watin nasi ila ibadatillahi wahdah, dan sejarah yang sangat cemerlang dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menegakkan atau menyeru manusia kepada ibadah kepada Allah, menyeru manusia kepada tauhid, wa nabdhi ma siwahu, dan memberantas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usia atau umur dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sirah beliau itu penuh isinya dengan dakwah tauhid dan memberantas kesyirikan. Yang mana kata beliau, wa hadhi da'watur rusuli jami'an salawatullahi wassalamu alaihim, di mana dakwah tauhid ini merupakan dakwah para nabi dan rasul semuanya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mana rasul itu menyeru kepada umatnya an ya'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkanlah diri kalian dari at-taghut. Allah juga berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, dan banyak ayat-ayat yang menyeru manusia kepada tauhid. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dakwahnya berdasarkan kitabullah, sunnah Nabi SAW, dan apa yang dipahami oleh para pendahulunya, bukan ngarang-ngarang akidah sendiri. Ya. Dan itu bisa dilihat ketika beliau misalnya kitab Al-Usulul Tsalatsa
Di awal-awal saja beliau mencantumkan qala Allah. Ya, kemudian ucapan para ulama. Ya, beliau mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wajib untuk mempelajari 4 perkara. Al-ilmu, yang pertama adalah ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian yang kedua, wal amalu bihi. Yang ketiga, wad da'watu ilaihi. Dan yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi. Kemudian beliau mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian beliau mengatakan ucapan qalal Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'alal khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Ini ucapan salaf, ucapan para pendahulu, ulama sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ditambah lagi ucapan Imam Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ini karya-karya atau tulisan-tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya memuat itu. Ya, sedikit dari yang ucapan beliau sendiri. Sekali lagi, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya melanjutkan tongkat estafet dakwah para ulama. Bukan membuat dakwah yang baru, bukan membuat manhaj yang baru. Fanaqul, maka kita katakan hadhihi da'watul imamil mujaddid. Inilah dakwah Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang merupakan seorang mujaddid, orang yang merefresh kembali ajaran Islam yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jadi mujaddid itu bukan membuat sesuatu yang baru. Memang kalau diterjemahkan itu pembaharu. Pembaharu itu bukan berarti membuat sesuatu yang baru, tidak. Tapi pembaharu di sini artinya adalah seorang yang mengembalikan lagi kemurnian Islam sebagaimana awalnya. Merefresh kembali ya dakwah Islam atau merefresh kembali agama Islam yang banyak tidak diketahui dan banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin di zaman tersebut, terutama tauhid yang ditinggalkan oleh manusia di zaman tersebut. Alladzi ahyallahu bihil ibad wal bilad. Dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah hidupkan para hamba-hamba Allah dan Allah hidupkan negeri-negeri kaum muslimin. Wa mazilna walillahil hamd na'ishu fi dhilli da'watihil mubarakah. Dan kita senantiasa, alhamdulillah kita senantiasa hidup di bawah naungan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena negeri Saudi itu masih berada di bawah naungan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, masih menjaga tauhid ya, dan masih memberantas kesyirikan sampai detik ini. Saya lanjut, kata Syekh Shalih Fauzan, laisal qasdu minha at-tahayyuz. Bukanlah maksud tujuan dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah fanatik li jama'atin ghairi ma kana alaihi ahli sunnah wal jamaah salafan wa khalafan. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tujuannya bukan untuk mengajak kepada fanatik golongan atau fanatik terhadap person, fanatik terhadap kelompok, organisasi, partai dan yang lainnya, enggak. Namun dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyeru kepada fanatik sebagaimana ahlus sunnah wal jamaah berada di atasnya, yaitu menyeru kepada fanatik terhadap qala Allah, fanatik terhadap qala Rasul, dan fanatik terhadap manhaj as-salaf, pemahaman para as-salaf dan ulama-ulama baik yang salaf atau yang khalaf. Nah, sedangkan amma jama'atul ikhwanil muslimin wat tabligh, adapun jamaah al-ikhwanil muslimin dan jamaah tabligh, wa jamaah kadza wa kadza, atau jamaah ini dan itu. Nah, di sini footnote-nya membahas tentang jamaah ikhwanil muslimin. Adapun jamaah tabligh ini sudah pernah kita bahas di beberapa edisi sebelumnya tentang poin-poin kesesatan dari ikhwanul muslimin. Di sini beliau membawakan beberapa ucapan-ucapan yang menunjukkan sesatnya ikhwanul muslimin dari muassisnya. Man muassis al-ikhwanil muslimin? Hasan al-Banna. Ya, muassisnya namanya Hasan al-Banna. Sebelum kita membaca ini, di sini kita bawakan referensi yang lain tentang kesesatan, poin-poin kesesatan ikhwanul muslimin
Di sini kita bawakan dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Tapi ini diantara karya terbaik beliau, Mulia dengan Manhaj Salaf. Antum kalau bisa harus punya kitab ini. Ya, di rumah-rumah kaum muslimin itu hendaklah memiliki kitab ini. Karena kitab ini benar-benar menjelaskan tentang hakikat manhaj salaf yang sebenarnya. Wajah asli dari manhaj salaf yang sebenarnya itu terangkum dalam kitab ini. Ya, ini salah satu karya terbaik beliau rahimahullah ta'ala. Semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan beliau di akhirat kelak. Di halaman 532 ketika beliau menyebutkan tentang al-firaq ad-dhalah, kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok ke-15 yaitu Ikhwanul Muslimin. Ya, beliau menyebutkan kelompok Ikhwan al-Muslimin. Dan footnote-nya beliau, ya, ketika menyebutkan Ikhwanul Muslimin, kesesatan-kesesatan Ikhwanul Muslimin, footnote-nya atau referensi beliau, salah satu marojeknya adalah di sini kita baca, lihat Al-Ajwibatul Mufidah. Jadi referensinya balik ke kitab Al-Ajwibatul Mufidah, cuman nggak semuanya. Karena di sini beliau mengumpulkan dari beberapa referensi. Salah satu referensinya memang kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah ini. Kata beliau, Jamaah Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna di kota Ismailiyah, Mesir pada tahun 1346 Hijriah. Berarti mi'asan ya? Ya pas ya? Ya 100 tahun yang lalu. Didirikan oleh Hasan al-Banna tahun 1346 Hijriah sebagai firqah pergerakan atau harokah, dan dialah yang menjadi mursyid pertama bagi jamaah ini. Yani yang menjadi pemimpin pertama bagi jamaah ini. Hasan al-Banna mati terbunuh pada tahun 1368 Hijriah. Lalu kepemimpinannya digantikan oleh Hasan al-Hudaybi hingga tahun 1393 Hijriah. Setelah itu dipegang oleh Umar at-Tilmizani. Ya, setelah itu beliau menyebutkan beberapa tokoh-tokoh ini. Nah, di antara pendapat kelompok ini adalah, artinya di antara kesesatan penyimpangan kelompok Ikhwanul Muslimin, ini beliau menyebutkan poin-poinnya, tapi beliau juga menyebutkan rujukannya. Jadi kalau ingin melihat langsung apa buktinya, maka bisa dilihat rujukan dari beliau. Adapun kalau di sini cuma menyebutkan poin-poinnya saja. Ini menunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah itu ilmiah. Ketika mengatakan kelompok ini menyimpang karena punya pemahaman ini, dan ini, maka didatangkan buktinya. Didatangkan buktinya langsung dari kitab mereka sendiri atau ucapan tokoh-tokoh mereka. Ya, bukan hanya sekadar tuduhan dusta, tidak. Sebagaimana ahli bid'ah kebiasaannya ketika menuduh ahlu sunnah dengan tuduhan yang dusta, tanpa ada bukti sama sekali. Ahlu sunnah ketika membongkar, menelanjangi kesesatan ahli bid'ah dengan bukti. Ya, buktinya dari kitab-kitab mereka sendiri. Yang pertama, di antara kesesatan mereka adalah mewajibkan kaum muslimin bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Ya, jadi istilahnya mewajibkan semua kaum muslim itu harus gabung sama jamaah Ikhwanul Muslimin, diharuskan. Kemudian yang kedua, mereka lebih mendahulukan akal daripada wahyu dan menganggap akal itu suci atau maksum. Naudzubillah. Nah, ini mirip seperti kesesatannya Asy'ariyah, taqdimul aqli 'alan naql. Mengedepankan akal daripada wahyu. Kemudian yang ketiga, sumber talaki, yakni sumber mereka dalam mengambil ilmu adalah akal. Kalau kita, sumber kita dalam mengambil ilmu apa? Kitabullah dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para salafus soleh. Kalau mereka enggak, sumbernya itu akal. Kemudian yang keempat, menurut mereka kesempurnaan itu hanya dapat diperoleh dengan mengikuti prinsip-prinsip Ikhwanul Muslimin. Naudzubillah. Ya, ini hizbiyahnya. Ini sisi hizbiyahnya.
bahwasanya kesempurnaan itu seorang muslim dikatakan sempurna apabila dia mengikuti pergerakannya Ikhwanul Muslimin. Berarti kalau yang nggak mengikuti mereka, maka nggak sempurna Islamnya. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima, mereka mengatakan bahwa seluruh jamaah yang tidak berada di bawah panji mereka, yakni tidak berada di bawah panji Ikhwanul Muslimin, adalah jamaah yang batil dan pasti gagal. Kemudian yang keenam, menteror orang-orang yang memisahkan diri dari jamaah Ikhwanul Muslimin. Jadi kalau ada orang yang keluar dari Ikhwanul Muslimin, diteror. Nah, ini mirip dengan kelakuannya siapa? Di Indonesia ada kayak gitu. Apa? LDII. Ya, keluar dari LDII, diteror luar biasa. Nah, ini mirip kelakuannya karena memang akar mereka bersumber dari pemahaman Khawarij yang memisahkan diri dari kelompok mereka, memisahkan diri dari jamaah mereka, itu dihukumi seakan-akan memisahkan diri dari Islam dan menyebut mereka Khawarij. Ya, Khawarij terlihat Khawarij. Jadi kalau yang memisahkan diri dari jamaah Ikhwanul Muslimin distempel oleh mereka sebagai Khawarij. Kemudian yang ketujuh, adanya baiat dalam Ikhwanul Muslimin dan 10 rukunnya. Ya, namanya baiat itu hanya kepada siapa? Pemimpin kaum muslimin. Ya, baiat hanya kepada waliul amr. Tidak ada baiat kepada pemimpin partai, pemimpin yayasan, ya, mudir misalnya. Antum baiat sama Ustadz Ashabul Yamin. Nggak boleh ada baiat-baiatan. Tidak ada baiat kecuali kepada penguasa. Kemudian yang kedelapan, ikut dalam parlemen tauhid, yakni ikut dalam politik-politik yang kotor, masuk ke politik-politik, dan ikut pula memeriahkan panggung demokrasi demi tegaknya daulah Islamiyah. Ya, di negeri kita ada ya partai yang memang mengadopsi pemikiran Ikhwanul Muslimin ini, yaitu ingin untuk memperjuangkan Islam dengan di kancah politik. Ingin memperjuangkan Islam di kancah politik. Kalau ingin Islam berjaya, maka harus masuk politik biar nanti kita bisa membuat undang-undang, peraturan-peraturan untuk kaum muslimin. Ternyata sampai ke politik atau sampai ke parlemen, lupa sudah tujuannya. Nah, kelakuannya dari dulu memang seperti itu. Kemudian yang ke-9, berusaha mengadakan upaya takrib, mendekatkan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah, antara Rafidhah dengan Ahlus Sunnah. Ini nanti juga jadi pembahasan di referensi kita yang berikutnya. Jadi ini insya Allah kajian kita ini, wallahu alam berapa edisi ini, pokoknya tentang Ikhwanul Muslimin terus. Nanti kalau dari sini setelah selesai kita ambil referensi dari tulisannya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis yang berjudul Hasan Al-Banna wa Sayyid Qutb. Ya, Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb. Dan ini nanti ada bantahannya ini. Syiah dipersatukan dengan Ahlus Sunnah. Naudzubillah. Kemudian yang ke-10, menerima orang-orang yang mempersekutukan Allah Ta'ala dengan syirik akbar untuk masuk dalam anggota mereka. Jadi para pelaku-pelaku kesyirikan, mereka welcome. Silahkan bergabung dengan kami. Karena asas mereka itu adalah nata'awanu fima tafaqna fi wa ya'dzuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Kita sepakat, ya, kita saling tolong menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati, dan kita saling toleransi dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Itu asas mereka. Makanya ada pelaku kesyirikan, wah ini berarti masalah khilafiyah. Ya, maka kita saling memberikan udzur, saling memberikan toleransi. Nggak perlu diingkari, nggak perlu kemudian diperingatkan. Yang ke-11, meremehkan tauhid ibadah dan tidak menjadikannya sebagai asas berpijak dalam berdakwah. Ya, Ikhwanul Muslimin atau Hasan Al-Banna laisa da'iyat tauhid. Dia bukanlah seorang dai yang menyeru kepada tauhid. Bahkan dia adalah termasuk orang-orang yang menyerukan
menyuarakan kesyirikan karena dia sendiri pelaku kesyirikan juga. Nanti akan kita sebutkan hobinya Hasan al-Banna adalah keliling ke kuburan-kuburan keramat. Iya, hobinya. Dia sendiri yang mengatakan, kebiasaan kami adalah melakukan perjalanan ke kuburan fulan dan seterusnya. Waliyadzubillah. Maka mereka tidak ada perhatian terhadap dakwah tauhid. Nggak ngurus mereka. Umat ini jatuh dalam kesyirikan, nggak ngurus mereka. Yang ke-12, membolehkan tawassul yang merupakan jalan menuju syirik serta menganggapnya sebagai cabang permasalahan agama yang tidak terlalu penting. Maksudnya tawassul di sini adalah tawassul yang syirik. Ya, bukan tawassul yang syar'i. Ini tawassul kepada orang-orang yang telah mati. Ya. Itu dianggap sebagai cabang, bukan sebagai pokok. Ini kan perselisihan cabang. Ya, masalah-masalah furu, sudahlah, nggak usah diperdebatkan, nggak usah terlalu dibesar-besarkan, saling toleransi lah. Ya, untuk menjaga persaudaraan kaum muslimin. Namanya saja Ikhwanul Muslimin. Pokoknya harus menjaga persaudaraan. Gimana menjaga persaudaraan? Ya kalau ada perselisihan, nggak usah terlalu dibesar-besarkan, nggak usah diingkari. Yang penting kaum muslimin bersaudara, guyub, rukun. Sampai tadi bersaudara sama siapa? Rafidhah, naudzubillah. Kemudian yang ke-13, menghadiri dan membuat perayaan-perayaan bid'ah seperti Maulid Nabi dan seterusnya. Yang ke-14, mereka memusuhi ahli tauhid salafiyah dan bersimpati dengan ahli bid'ah dan kaum musyrikin. Jadi namanya orang kalau sudah masuk parlemen, ya ingin untuk masuk ke pemerintahan, maka yang diharapkan sama dia adalah meraup banyak suara. Ya, meraup banyak suara. Bagaimana dia bisa meraih banyak suara, banyak dukungan dari masyarakat kalau dia itu kencang sama tauhid dan mengingkari kebid'ahan, mengingkari kesyirikan? Nggak mungkin dia akan mendapatkan support dari kaum muslimin. Yang ada justru dia malah apa? Dimusuhi oleh kaum muslimin. Nggak bakal dapat suara. Maka supaya mendapatkan suara, mendapatkan dukungan, mereka rela untuk mensupport ahli bid'ah, mendukung kebid'ahan, dan justru mereka memusuhi ahli tauhid. Karena dianggapnya orang-orang yang ahli tauhid menyeru kepada sunnah, menyeru kepada dakwah salafiyah, itu dianggap sebagai batu yang mengganjal jalan mereka. Maka dimusuhi sama mereka. Kemudian yang ke-15, mereka memanfaatkan segala ketergelinciran pemerintah untuk mengobarkan pemberontakan. Ini kelakuannya juga suka menyebarkan aib-aib penguasa, mengkritik pemimpin di depan umum. Ya, suka untuk menanamkan kebencian rakyat kepada pemimpin. Rakyat itu terus diajak untuk benci kepada penguasa, sehingga ujung-ujungnya mereka akan melakukan pemberontakan, melakukan kerusakan-kerusakan. Ya, Mesir sudah menjadi korban bagaimana dakwah Ikhwanul Muslimin yang gagal. Ya, Mesir sampai sekarang itu merupakan potret bagaimana dakwah Ikhwanul Muslimin yang gagal. Setiap negeri yang dimasuki sama Ikhwanul Muslimin, hancur negerinya itu. Bukan malah memperbaiki, justru semakin merusak dakwah Ikhwanul Muslimin. Makanya di Saudi dilarang. Ya, dilarang pergerakan Ikhwanul Muslimin di Saudi ini, dilarang karena ngerusaknya. Kemudian yang yang ke-16, memperbanyak menyanyikan nasyid siang dan malam, memperbanyak pementasan drama atas dasar kebohongan, kepalsuan, memerankan pribadi seseorang secara dosa, dusta, zalim, dan aniaya. Ini sudah kita singgung ya waktu kita membahas tentang hukum musik dan drama religi. Dan kita juga singgung bahwa itu asalnya dari siapa? Ikhwanul Muslimin. Kemudian yang ke-17, para pemimpin mereka berakidah Asy'ari, yaitu akidah takwil, tidak mau menetapkan sifat Allah sebagaimana zahirnya, tapi ditakwil sebagaimana akidahnya Asy'ariyah. Kemudian yang ke-18, membolehkan dan melakukan demonstrasi. Ya, demo
mengkritik pemimpin di jalan-jalan raya, mentangkan spanduk, pakai toa, ngibar-ngibarkan bendera. Nggak ada salafi kayak gitu, nggak ada. Kalau ada orang bilang untuk ada kok Ustadz salafi itu ikut turun ke jalan teriak-teriak bawa toa, enggak, itu bukan salafi itu. Ya, enggak, itu bukan salafi. Ya, Ahlus Sunnah itu jangan dilihat mujmal akidahnya Ahlus Sunnah maka dia berarti Ahlus Sunnah. Tidak. Jangan menganggap seorang dikatakan Ahlus Sunnah, dikatakan di atas manhaj salaf, itu pengertiannya adalah ketika dia mujmal akidahnya secara global itu adalah akidah Ahlus Sunnah. Ya cuman sedikit yang berbeda dengan Ahlus Sunnah. Apakah dia dikatakan Ahlus Sunnah? Tidak. Menyelisihi satu saja dari prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah, meskipun yang lainnya sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah, tapi dia melanggar satu, maka dia bukan Ahlus Sunnah. Ya, dia bukan Ahlus Sunnah. Ini sering kita sampaikan karena banyak di antara sebagian orang yang mengira Ahlus Sunnah itu adalah yang akidahnya secara global Ahlus Sunnah. Ada perbedaan-perbedaan akidah sedikit. Padahal itu masalah prinsip. Gak boleh. Kemudian yang 19, yang terakhir, mereka membuat orang lari dari ulama sunnah dan memberi gelar-gelar yang buruk kepada mereka dan lain-lain. Ya, teringat dengan ucapan keji mereka terhadap Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Mereka katakan Syekh Al-Albani sebagai ulama al-haid wan nifas. Syekh Al-Albani itu adalah ulama haid dan nifas. Ya, ucapan yang kotor, keji, itu keluarnya dari lisan Al-Ikhwanul Muslimin. Di antara pecahan Ikhwanul Muslimin adalah Sururiyah dan Qutbiyah. Nah, Sururiyah ini pernah kita bahas. Adapun Qutbiyah itu nisbat kepada siapa? Sayyid Qutb. Dan kita kembali ke kitab Al-Ajwibatul Mufidah di halaman 113, footnote nomor 129. Kata Syekh Jamal bin Furaihan Al-Harithi, beliau mengatakan amma da'watul ikhwanil muslimun atau da'watul ikhwanil muslimin fanas'al hal allafa muassisuha kitaban wahidan fit tauhid fi bayanil aqidatis sahihah. Maka kita tanya kepada orang-orang ikhwanul muslimin, yaitu apakah pendiri kalian, yaitu Hasan al-Banna, pernah menulis satu kitab saja yang membahas tentang tauhid atau yang menjelaskan tentang akidah sahihah, akidah salaf? Au atba'uhu ila yaumina hada. Oke lah kalau Hasan al-Banna nggak ada karyanya berupa tauhid atau menjelaskan akidah, ya sudah kalau begitu pengikut-pengikutnya, ya murid-muridnya sampai detik ini apakah ada yang menulis tulisan kitab yang berisi tentang penjelasan tauhid dan akidah sahihah? Wa hal da'a Hasanun al-Banna ila ikhlasil ibadati lillahi ta'ala. Pertanyaan berikutnya, ya sudah kalau nggak punya karya tulisan, dakwahnya saja. Apakah Hasan al-Banna mendakwahkan manusia, menyeru manusia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, yaitu tauhid, wa nabdhi syirk bi jami'i anwa'ihi, dan menolak, memberantas, menghapuskan kesyirikan dengan segala macam bentuknya? Wa hal azal al-qubbab, apakah pernah Hasan al-Banna itu menghancurkan, menghilangkan kubah-kubah yang didirikan di atas kuburan-kuburan keramat? Wa hal sawwa al-adriha, atau pernahkah Hasan al-Banna meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan? Wa mana'at tawassul bi kuburis salihin wal auliya kama yaz'umun, dan pernahkah Hasan al-Banna melarang kaum muslimin untuk bertawasul dengan kuburan orang-orang soleh dan wali-wali sebagaimana yang mereka klaim? Dan pertanyaan terakhir, wahal aqamas sunnah, apakah Hasan al-Banna itu menegakkan sunnah? Kullu hadhil as'ila laisa laha ajwibah bina'am. Semua pertanyaan-pertanyaan tadi tidak mungkin dijawab dengan iya. Ya, semua pertanyaan tadi jawabannya apa? Enggak. Ya, jawabannya enggak. Bal al-jawabu lada man arafa al-aqidah as-salafiyah wa qaranaha bi da'watil ikhwanil muslimin al-mutamathilati fi muassisiha Hasanin al-Banna
wa qara'a kutubahu yajidu annahu lam takun lahu da'watun sharihatun wajadatun fi muharabati syirki wal bid'ah bal bil aks. Bahkan jawaban yang bisa menjawab pertanyaan tadi itu adalah orang-orang yang memang mengetahui tentang akidah salafi, kemudian dia membandingkan akidah salafiyah dengan dakwahnya Ikhwanul Muslimin yang tercermin dari pendirinya sendiri, yaitu Hasan al-Banna. Dia baca kitab-kitabnya Hasan al-Banna itu, kemudian dibandingkan dengan dakwah salafiyah, maka dia akan mendapati bahwa dakwah Hasan al-Banna, dakwah Ikhwanul Muslimin itu tidak berdiri di atas memberantas kesyirikan dan kebid'ahan. Dakwahnya tidak memprioritaskan untuk memberantas kesyirikan dan kebid'ahan, bal bil aks, justru sebaliknya, mensupport kesyirikan dan mensupport kebid'ahan. Yaqulu Hasanun al-Banna, berkata Hasan al-Banna, wa sahibtul ikhwan al-hasafiyah bidamanhur, dan aku berkumpul dengan beberapa saudara-saudara dari Al-Hasafiyah. Apa Al-Hasafiyah? Tarekat Sufi. Ya, Hasafiyah ini adalah salah satu tarekat Sufi ya. Banyak tarekat-tarekat Sufi kan gitu kan. Ada apa lagi? Naksabandiyah. Apa mana? Syadziliyah. Oke, macam-macam. Ya, tarekat-tarekat. Nah, salah satunya adalah Al-Hasafiyah. Nah, ini tarekatnya Hasan al-Banna. Berarti Hasan al-Banna ini apa? Sufi. Ya, Hasan al-Banna ini orang Sufi. Aku berkawan dengan saudara-saudara dari tarekat Hasafiyah bidamanhur. Damanhur ini salah satu daerah di Mesir ya. Damanhur ini nama salah satu daerah di Mesir. Wa wadhabtu 'alal hadrati fi masjidit Taubah fi kulli lailah. Dan aku menekuni, aku senantiasa kumpul bersama mereka, yakni bersama orang-orang Sufi Hasafiyah itu di Masjid At-Taubah di Damanhur di setiap malam. Kumpule wae ambek wong-wong Sufi. Ya, almar'u ala dini khalili, seseorang itu agamanya tergantung dari kawan dekatnya. Ini Hasan al-Banna kumpulnya sama orang-orang tarekat Sufi Hasafiyah setiap malam lagi kumpul di masjidnya. Ya, setiap malam kumpul di masjidnya. Kemudian paragraf berikutnya, wa qala fil kitab nafsi, dan dia juga berkata di kitab yang sama, yaitu kitab Mudzakirat ad-Da'wah wad-Da'iyah. Dia mengatakan wa hadara as-Sayyid Abdul Wahhab Al-Mujiz atau As-Sayyid Abdul Wahhab Al-Mujiz fit tariqatil Hasafiyah. Dan datang salah satu istilahnya tokohnya, salah satu tokohnya tarekat Hasafiyah yang bernama As-Sayyid Abdul Wahhab. Wa talaqaitu Al-Hasafiyah Asyadziliyah anhu, dan aku bertalaki, yakni mengambil ilmu dari tokohnya tarekat tadi, yaitu Abdul Wahhab tadi, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan. Aku mengambil bertalaki ilmu dengannya, yaitu tarekat Hasafiyah Asyadziliyah. Wa adhanani bi adwariha wa wadhaifiha. Ya, dan dia mengizinkan aku untuk mengemban tugas-tugasnya dan mengemban kerjaan-kerjaannya. Artinya sudah menjadi orang kepercayaannya tokohnya tarekat tadi, saking dekatnya. Ya, kita singkat di sini ucapan-ucapan yang menunjukkan bagaimana akidahnya Hasan al-Banna. Nah, ini di paragraf yang bawah di halaman 113. Wa qala fihi aidan. Ini yang tadi kita katakan sukanya hobinya itu ke kuburan-kuburan. Kunna fi katsirin min ayyamil jama' allati yatasadaf an naqdiyaha fi Damanhur.
Kata dia, kami itu banyak dan menghabiskan waktu di hari-hari ketika kami berkumpul, dan kami habiskan di kota Damanhur. Naktarihu rihlatan li ziyarati ahadil awliya'il aqrabin min Damanhur. Dan kami menyarankan kepada kawan-kawan kami ketika kumpul untuk melakukan rihlah, perjalanan menziarahi salah satu wali-wali yang ada di Damanhur. Fakunna ahyanan nazuru Dasuki. Dan kami terkadang menziarahi Dasuki. Fanamshi alal aqdam. Tuh bayangin, kami berjalan, ya jalan kaki, ba'da sholatis subhi mubasyarah. Setelah sholat subuh langsung kami berjalan kaki. Haitsu nasilu hawali sa'ah ats-tsamina sabahan. Yaitu kita sampai di tempat tersebut, yaitu Dasuki tadi. Sampai di tempatnya Dasuki tadi itu sekitar jam 8 pagi. Jadi jalan habis subuh sampai di sana sekitar jam 8 pagi. Melaku loh, bukan naik kendaraan, bukan. Fanaqta'ul masafa fi 3 saat. Di mana kami menghabiskan waktu perjalanan 3 jam. Wa hiya nahwa 20 kilometron, sekitar 20 km. Tahu 20 km ini dari sini kemana? Dari sini ke rumah mana? Ya, tak cek di map tadi 23 kilo. Jadi seakan-akan anak jalan kaki habis subuh ke Al-Kautsar, nyampenya jam 8. Nyampenya jam 8, 23 kilo. Buat apa? Buat menziarahi wali. Wa nazuru, kami berziarah, wa nusallil jum'ah, kemudian setelah itu kami sholat Jumat, wa nastari, dan baru istirahat. Iya, istirahat. Wa na'udu adrajana ila Damanhur, kemudian kami kembali ke Damanhur. Alam yasma qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Syekh Jamal bin Furaihan Al-Hadithi. Tidakkah Hasan Al-Banna ini pernah mendengar sabda Nabi SAW? Beliau mengatakan, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ke 3 masjid. Masjidi hadza, yaitu masjidku ini, masjid Nabi SAW di Madinah, wa Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla membebaskan Masjid Al-Aqsa. Ya, tidakkah Hasan Al-Banna pernah mendengar hadis ini? Sehingga di situ jelas terlarang melakukan perjalanan jauh dalam rangka untuk ibadah kecuali ke 3 masjid tadi. Dan tentu Hasan Al-Banna ketika berziarah ke makamnya Dasuki tadi pasti dalam rangka apa? Ibadah. Lanjut lagi, waqala Hasanun Al-Banna, berkata Hasan Al-Banna, wa kunna ahyanan, dan kami kadang-kadang nazuru Izbatan Nawam. Kami kadang-kadang mengunjungi daerah namanya Izbah An-Nawam. Ini juga ada masuk di kota Damanhur itu, atau provinsi, atau ya provinsi Damanhur ini masuk di situ. Haitsu, ngapain ke Izbah Nawam ini? Haitsu dufina fi maqbaratiha Asy-Syaikh Sayyid Sanjar. Di mana di tempat tersebut terkubur, ada kuburan di situ, yaitu kuburannya Syekh Sayyid Sanjar. Siapa dia? Min khawasi rijalit tariqatil Hasofiyah. Dia termasuk di antara tokohnya tarekat Hasofiyah. Tadi habis ke Dasuki, iki siji maneh. Lain lagi. Nanti kita katakan hobinya keliling kuburan. Wal ma'rufin bisolahihim wa taqwahum wa naqdi hunaka yauman kamilan. Dan kami habiskan di situ seharian penuh. Ya, seharian penuh dihabiskan di tempat tersebut. Tsumma na'udu, baru kemudian kita kembali. Waqala, dia juga mengatakan, wa adhkuru annahu kana min adatina, termasuk di antara kebiasaan kami, an nakhruja fi dzikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam
yaitu kami keluar untuk memperingati hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil mauqib ba'dal hadra kulli laila, yaitu dengan cara kumpul rame-rame. Ya, kumpul rame-rame setelah kita ketemu di malam hari itu. Ya, seperti apa ya, konvoy, pawai gitu, keluar rame-rame untuk memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Min awali Rabi'in al-awwal ila tsani asyar minhu. Sejak dari awal bulan Rabiul Awal sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Wa nahnu bil mauqib wa nahnu nanshudul qasaid al-mu'tada fi sururin kamilin wa farhin tamin. Di mana kami ketika itu menyenandungkan qasidah-qasidah yang biasa kami senandungkan dalam kondisi kita senang, ya, gembira dengan hal tersebut. Apa qasidahnya? Wa minal qasaid, di antara qasidah yang dia senandungkan ketika Maulid itu adalah, perhatikan ini, nanti antum timbang kalimat apa ini. Dalam syair tersebut, qasidah tersebut dikatakan hadzal habib ma'al ahbabi qad hadar. Inilah al-habib, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama orang-orang yang dia cintai telah hadir. Ya, qad hadar, telah hadir. Wasamahal kulla fima qad madha wa jara. Dan dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan semuanya, baik yang telah lalu ataupun yang sedang terjadi. Jadi yang memaafkan, yang mengampuni dosa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meyakini di peringatan Maulid itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir. Dan ini memang sudah banyak terjadi di Indonesia juga kayak gitu. Makanya ada namanya mahallul qiyam. Ya Nabi salam alaika. Itu harus berdiri. Ya, kenapa kok berdiri? Nabi hadir. Ya, kita tanya, pernah kita tanya. Terus kalau misalnya di satu kota itu ada 10 yang ngadakan Maulid bareng, Nabi hadir yang mana? Nabi hadir semua, kata dia. Terus kalau di kota sebelah, provinsi sebelah, terus di negara lain barengan ngadakan Maulid, Nabi hadir yang mana? Nabi hadir semuanya. Kenapa? Karena Nabi itu nur seperti cahaya matahari ketika terbit menyinari semua tempat. Allah yanzil fi Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Di sepertiga malam. Apa kata dia? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin, mustahil. Karena kalau Allah turun di satu tempat, berarti Allah meninggalkan tempat yang lain. Subhanallah. Nabi bisa, sedangkan Allah nggak bisa. Maka ini kalimat yang syirik. Bahasanya yang mengampuni itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini yaqulu wa fi kitab Majmu' Rasail Hasanin Al-Banna Risalah At-Ta'alim tahta unwan Al-Usul Al-Ishrun. Di judul Al-Usul Al-Ishrun. Prinsip yang ke-20. Yaqulu fil aslil khamis asyar. Dia mengatakan di prinsip yang ke-15, ini yang tadi dikatakan oleh Ustaz Yazid rahimahullah. Wa du'a idza qurina bit tawassul ila Allah bi ahadin min khalqihi khilafun far'iyyun fi kaifiyatid du'a wa laysa min masailil aqidah. Lihat bagaimana dia meremehkan tentang permasalahan usul. Dia mengatakan berdoa apabila dibarengi dengan tawassul, ya, berdoa kepada Allah tapi dengan cara tawassul kepada makhluknya, maka ini adalah kaifiyah doa yang diperselisihkan. Dan ini adalah perselisihan far'i, perselisihan cabang. Walaysa min masailil aqidah, dan bukan termasuk perkara akidah. Setuju antum? Nah, setuju. Ini adalah perkara asal, bukan fara'. Ini perkara prinsip. Ya, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa dengan perantara orang-orang yang telah mati. Tapi kata dia itu adalah perkara cabang.
Qultu, kata Syekh Jamal bin Furaihan, hadza la yahtaju ila izhab fit ta'liq. Farrajul sufi hasafi kuburi. Ini nggak perlu lagi dijelaskan sudah tentang kondisi Hasan al-Banna ini. Dari ucapan-ucapannya tadi sudah jelas, orang ini adalah sufi, penganut tarekat hasafi dan kuburi, orang yang mengkeramatkan kuburan-kuburan. Waqad a'tan Nabiy sallallahu alaihi wasallam sifatal khaliq fil maghfirah, di mana dia telah menyematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya Allah, yaitu sifat mengampuni. Tadi ucapannya wasamahal kul, dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengampuni semua orang. Walam yabqa lillahi min dzalika syai', tidak tersisa sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Karena ini selanjutnya ini berkaitan dengan berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti sedikit kita akan lebih detail membahas bagaimana akidah Ahlus Sunnah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru dibandingkan dengan akidahnya Hasan al-Banna yang ternyata akidahnya sama seperti akidahnya Asy'ariyah, yaitu mentakwil sifat Allah atau mentafwid. Ya, mentafwid sifat Allah. Nah, ini mungkin buat santri yang baru, mungkin masih belum sampai ya pembahasan sifat. Ini nanti insya Allah akan kita detailkan sekaligus untuk menanamkan, mengajarkan bagi yang belum tahu tentang akidah Ahli Sunnah berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara global. Ya, rinciannya nanti insya Allah ada di kajian-kajian asatid yang lain. Wallahu a'lam. Ustadz, apa nama kitab karya Ustadz Yazid rahimahullah yang antum sarankan ada di rumah? Ya, sebenarnya kitab-kitab semuanya itu bagus-bagus semua, karya-karya beliau. Ya, tapi ana sarankan yang paling utama, dan ini karya beliau yang menurut ana karya beliau yang luar biasa bagus, yang benar-benar membuat ahli bid'ah kebakaran. Sahih jamaah. Kitab beliau yang membuat ahli bid'ah kebakaran, kepanasan, kelojotan adalah kitab ini. Ya, bahkan kita lihat luar biasa, mereka benar-benar benci kepada Ustadz Yazid rahimahullah gara-gara apa yang ada atau apa yang ditulis oleh beliau di dalam kitab ini, mulia dengan manhaj salaf. Sampai ada yang bikin channel khusus, ya, yang isinya adalah untuk membantah atau membongkar kitab ini, ya, karena ketidaksetujuan mereka terhadap kitab ini. Dan memang harusnya demikian. Seorang Ahlus Sunnah itu ketika dia dimusuhi, dibenci oleh ahli bid'ah gara-gara dakwah yang dia sampaikan, kebenaran yang dia sampaikan, maka itu berarti dia berhasil. Ya, keberhasilan dakwah adalah ketika engkau berhasil membuat ahli bid'ah marah. Kalau belum membuat ahli bid'ah marah, tapi marah karena dakwah ya, bukan marah karena kedzaliman antum, bukan. Jangan dipelintir ini nanti. Kata Ustadz, kalau dakwah belum membuat ahli bid'ah marah, belum sukses dakwahnya. Ketemu ahli bid'ah dipukul. Bukan. Utang tidak dibayar, bukan. Tapi mereka marah karena al-haq yang antum sampaikan. Ya, akidah yang antum sampaikan. Ketika membuat mereka marah, berarti di situ dakwah antum insya Allah sudah di atas kebenaran. Tapi kalau sebaliknya justru membuat ahli bid'ah ridho, ahli bid'ah seneng, ahli bid'ah mensupport antum, ini berarti ada error dalam dakwah antum. Nah, kok bisa ahli bid'ah yang masih berpegang dengan bid'ahnya, bukan tobat? Kalau tobat beda lagi. Ada ahli bid'ah ini, alhamdulillah Ustaz, dia suka dengan dakwah kita, ya, dan dia meninggalkan kebid'ahnya. Oh ya, berarti alhamdulillah dapat hidayah ini. Yang kita ceritakan orang yang masih berpegang dengan kesesatannya, penyimpangannya, dengan kebid'ahannya, kok suka dengan dakwah antum, malah disupport dakwah antum. Ini berarti dakwah antum ada yang error. Ya, karena itu menyelisih sunnatullah. Ya, tapi lihat beliau kitab ini yang
membuat ahli bid'ah ketar-ketir. Jadi itu ya namanya ya, mulia dengan manhaj salaf. Dan ada kitab beliau yang terakhir, kalau nggak salah katanya akhir bulan ini insya Allah terbit, yaitu Syarah Rukun Iman, ada 3 jilid. Ya, Syarah Rukun Iman, itu kitab beliau yang terakhir ditulis. Ya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Izin bertanya, saat ini Salafi banyak yang membuat grup-grup kajian, contoh Muslim Bikers, Sunnah Bikers, pengajian ini itu dan sebagainya. Apanya termasuk hizbi karena ketika beda kajian atau kelompok saling sindir. Ya, awalnya yang membuat grup-grup kajian seperti tujuannya hanya untuk mengkoordinir saja awalnya. Tapi ya kita lihat fenomena yang ada justru akhirnya membuat perpecahan. Awalnya hanya sebatas untuk mengkoordinir supaya dakwah ini terkoordinasi dengan baik. Namun ternyata semakin kesini malah menjadi sebuah kelompok tersendiri. Ya, berkaitan dengan bikers ini ada jawaban yang bagus dari Ustadz Abdul Hakim Abdad ketika beliau menyinggung tentang masalah fenomena bikers ini. Wallahu a'lam. Anak kira ini bisa kita sampaikan. Ini lanjutan ini toh. Anak kira ini, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.